Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Episode 67. Saat ini, hanya dengan lambaian tangannya, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di langkah kelima, tidak ada sedikit pun perlawanan. Siapakah kedua lelaki tua ini? Bukankah kekuatan menakutkan ini mirip dengan kakek? Dengan posisi mereka, mengapa mereka berada di sini menjaga pintu? Tetua kurus itu dengan jijik berkata, tikus itu melahirkan tikus, tetapi garis keturunannya semakin buruk dengan setiap generasi. Cucu yang dibesarkan Han Qian bahkan tidak bisa mencapai apapun sendirian. Penatua gemuk itu menggerakkan mulutnya, dan berkata, siapa yang tidak mencapai apa-apa? Generasi muda kuil ksatria sangat penting bagi aliansi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat Anda sangkal. Penatua kurus itu berkata, omong kosong. Bahkan mereka semua bersama-sama tidak bisa menyamai cair kita. Tetua gemuk itu tertawa kecil. Gadis kecil selalu perlu menikah. Apalagi anak yang baru saja masuk juga cukup bagus. Sepertinya usianya kurang lebih sama dengan cairmu. Tetua kurus itu mengangkat bahu, berlemak terkutuk. Apakah kamu ingin datang untuk memukul? Tetua gemuk itu bersandar di kursinya, berkata, kamu berani. Jika Anda benar-benar melakukannya, mari kita cari tempat untuk berduel secara nyata, tanpa ada yang hilang. Serangan diam-diam juga diperbolehkan. Penatua kurus itu mengerang sekali lagi sebelum duduk kembali di kursinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao Chen tercengang oleh kenyataan bahwa tubuhnya tidak menabrak dinding. Dia hanya merasa bahwa gaya tarik tirani di sekitarnya tanpa henti menariknya terpisah dari segala arah. Namun, pada saat ini, dia telah memulihkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritualnya, memanipulasinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar mengulurkan tangan. Itu meraih bahunya dan dengan ringan mulai menariknya, membuat dunia ilusi dan gelap tiba-tiba menghilang. Membuka matanya, Long Hao Chen sudah muncul di tempat lain. Ini adalah tempat yang penuh dengan perasaan musim semi, dipenuhi dengan lagu-lagu burung dan aroma bunga, dan di depannya ada sebuah lembah. Kabut berwarna emas yang samar dan perkasa menyelimuti pintu masuk lembah. Lingkungan sekitarnya penuh dengan pepohonan, semak-semak, bunga, dan tanaman. Suasana ini sangat mengundang. Langit cerah. Suasana yang sedikit lembab ini membuat kulitnya terasa sangat nyaman. Pintu masuk lembah berjarak lebih dari 100 meter, di atas tebing yang tidak stabil dan goyah, yang mengejutkan, ada dua kata besar, lembah kiling. Ini lemari besi harta karun kuil ksatria. Long Hao Chen tercengang saat melihat semua yang ada di depannya. Dengan pengetahuannya, dia mampu memahami segala sesuatu yang muncul di depan matanya. Selamat datang, teman muda. Suara yang dalam dan dalam terdengar di belakang Long Hao Chen. Buru-buru berbalik, Long Hao Chen tiba-tiba melihat bahwa seorang penatua berdiri di belakangnya. Sepertinya dialah yang menariknya ke sini, dan di belakangnya berdiri gerbang cahaya yang aneh. Gerbang cahaya ini menyerupai gerbang pemanggilan makhluk yang digunakan Chen Yinger, kecuali bahwa pola yang mengelilingi gerbang ini jauh lebih kompleks. Juga tidak ada tanda-tanda ukiran binatang, tetapi sebaliknya, ada banyak prasasti dalam bahasa yang berasal dari zaman kuno. Aneh bukan? Penatua itu tinggi dan kurus. Rambut peraknya menutupi bahunya dan dia mengenakan jubah putih tradisional. Di tempat yang indah ini, aura yang dia berikan dekat dengan makhluk abadi. Dahinya lebar, dan meskipun wajahnya menunjukkan kesulitan bertahun-tahun, kedua matanya masih cerah dan ekspresif. Dia tidak terlihat terlalu kuat, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti pilar raksasa yang menahan langit. Salam, tetua, Long Hao Chen berkata, memberi hormat padanya dengan hormat ksatria. Penatua itu tertawa dan berkata, orang tua ini adalah Yang Hao Han, kamu mungkin memanggilnya kakek Yang. Long Hao Chen menunjukkan rasa hormat sekali lagi, dan berkata, halo kakek Yang. Yang Hao Han tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, bukankah tempat ini cukup aneh? Sebenarnya, tempat ini tidak dibangun oleh kuil ksatria, tetapi diturunkan dari era kejayaan. Itu dibangun oleh elf di zaman kuno. Bukan hanya tempat ini, tetapi 5 kubah harta karun kuil lainnya juga seperti ini. Sederhananya,
Ini dibuat oleh elf maha kuasa kuno yang mampu memahami dan mengendalikan langit dan bumi, dan menciptakan dunia paralel berdasarkan dunia asli kita. Setelah itu, selama era gelap, kita, manusia yang maha kuasa, menerimanya. Setelah kami menambahkan beberapa sentuhan dan modifikasi pribadi, menjadi seperti ini. Meskipun Long Hao Chen masih tidak mengerti banyak, dia memiliki beberapa kesan. Dia mengaitkan semuanya di sini dengan pengalamannya sendiri di Gunung Suci Ksatria. Yang Hao Han tersenyum dan berkata, sejujurnya, jika bukan karena harta karun yang berasal dari sisa-sisa ras elf kuno yang diterima ras manusia kita yang maha kuasa selama era gelap, saya khawatir kita, manusia, sudah akan punah. Hati Long Hao Chen melonjak, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ini jelas terkait dengan rahasia 6 kuil. Jika kakek yang di depan mataku ini ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukan jadi. Pergilah, lembah itu berisi hadiahmu, tetapi juga akan ada ujian yang menunggumu, jadi bersiaplah. Setelah memasuki lembah, akan ada pertigaan jalan. Di pertigaan ini, belok ke kiri, ikuti jalannya, dan kamu akan menerima hadiahmu. Terima kasih kakek yang, Long Hao Chen dengan hormat menjawab dan berjalan menuju lembah kiling. 100 meter lewat dengan cepat, dan pada titik ini, dia mengambil langkah dalam kabut tebal berwarna emas samar. Dalam kabut ini, Long Hao Chen langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Tampaknya udara menjadi jauh lebih berat, dan tekanan besar mengelilinginya. Langkahnya yang sebelumnya cepat segera menjadi lebih berat. Di tubuhnya, energi spiritual cair sepertinya disimulasikan, menghasilkan lingkaran cahaya emas samar di permukaan tubuhnya. Sejak dia menembus langkah kelima, Long Hao Chen merasa bahwa kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih lambat. Sebelumnya, dia bisa mendapatkan sekitar 10 tingkat energi spiritual dalam satu hari, tetapi sekarang, dalam waktu sekitar 10 hari, energi spiritual internalnya hanya memperoleh sekitar 10 tingkat. Tetapi sebaliknya, karena evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternalnya telah meningkat pesat. Dalam pertempuran melawan Wang Yuan, Long Hao Chen menyadari bahwa energi spiritual eksternal juga penting. Jelas, energi spiritual eksternal Wang Yuan melebihi energi orang biasa sejauh ini, karena jika tidak mungkin dia bisa dengan mudah menggunakan perisai jiwa ilahi raksasanya, bahkan tanpa permata yang tertanam. Jika bukan karena bantuan Hao Yue, tanpa senjata yang bisa dibandingkan dengan miliknya di tangannya, benar-benar tidak mungkin dia bisa menandinginya. Sekarang, energi spiritual cair di tubuhnya mulai berputar sambil menunjukkan perbedaan besar. Sebelumnya, selama kultivasinya, di sekitar tungku spiritual suci itulah energi spiritual internalnya berputar, tetapi sekarang, itu menjadi kebalikannya. Energi spiritual internal cairan emas mengambil bentuk cincin, dan menyerupai semacam parit, perlahan-lahan berputar di sekitar kompor spiritual Sein, tetapi tungku spiritual suci itu perlahan-lahan berputar juga. Ini semakin meningkatkan jumlah energi spiritual cair yang diproduksi di tubuh Long Hao Chen yang masih terlempar keluar dari kompor spiritual Sein-nya, dicampur dalam cincin energi spiritual cair. Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak bisa terlalu bersemangat dalam kultivasi. Dia tahu bahwa terobosan itu adalah salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan 10 level setiap hari. Satu lagi adalah fakta bahwa dia meminum pil pengumpul spiritual yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin. Kemudian, itu juga karena dia tanpa henti membangkitkan potensinya melalui pertempuran terus-menerus. Dan setelah menerobos, energi spiritual internal cair jauh lebih kompleks daripada dalam bentuk sebelumnya. Di bulan ini, gairah potensinya juga cukup besar. Dengan mantap dan pasti berusaha untuk menaikkan levelnya, baginya, adalah pilihan yang paling tepat. Bagaimanapun, dia masih berusia 14 tahun ini, jadi tidak ada kekurangan waktu untuknya. Tujuan pribadi yang diberikan Long Hao Chen pada dirinya sendiri adalah untuk menembus level Ksatria tingkat 5 di bawah 18 tahun, dan level Ksatria Kuil di bawah 25 tahun. Tanpa ragu, maju terlalu cepat tidak sepadan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Ye Hua. Meskipun tekanan yang diberikan oleh kabut berwarna emas insipid sangat besar, mengandalkan kapasitas mentalnya yang tangguh, Long Hao Chen merasa bahwa esensi cahaya di sini melebihi dunia luar sejauh ini, dan bahwa kabut ini tidak terbentuk dari kelembaban dan uap, seperti biasanya, tetapi dari esensi.
Cahaya. Dalam istilah lain, esensi cahaya di sini tampak hampir sepenuhnya cair. Sayangnya, ini sama sekali bukan sesuatu yang mampu diserap oleh Long Hao Chen. Bukan karena ada penolakan terhadapnya, tetapi ketika dia berusaha menyerapnya, tekanan yang diberikan padanya meningkat pesat, hampir menyebarkan energi spiritual di tubuhnya. Terkejut dengan reaksi ini, Long Hao Chen segera menjadi berhati-hati dan secara bersamaan melepaskan mantel suci. Ini untuk mencegah pertahanan di tubuhnya runtuh. Tidak berani menjadi tidak bijaksana, dia dengan hati-hati maju. Dalam waktu singkat, sebagian pemandangan tiba-tiba menjadi berbeda. Seperti sebelumnya, di arah lain, itu masih tidak jelas, tetapi di sisi kiri, sebuah lorong muncul. Lorong ini lebarnya hanya 3 meter, dan di kedua sisinya, tebing tinggi muncul. Tebing-tebing ini tampak halus dan ramping, tetapi dengan tingkat pelatihannya saat ini, Long Hao Chen tidak punya cara untuk memanjatnya dengan sukses. Seharusnya ada di sana. Long Hao Chen mengamati sekeliling sebentar sebelum maju ke lorong. Keluar dari jangkauan kabut emas, tubuhnya akhirnya terasa lebih ringan. Saat kekuatan tekanan menghilang, Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internal di tubuhnya dengan tenang bergegas keluar. Bagian ini jelas tidak datar, itu zigzag dalam pola yang rumit. Inilah alasan mengapa yang bisa dia lihat hanyalah tebing, tetapi dia tidak melihat akhir dari bagian ini. Terus maju di lorong ini, dia sudah menghabiskan sekitar 1/4 jam di dalamnya, ketika tiba-tiba, di depannya muncul 10 pertigaan berbeda di jalan. Masing-masing dari mereka memiliki tebing tinggi di kedua sisinya. Ini tidak mungkin bentuk yang terbentuk secara alami. Long Hao Chen yang terguncang melihat begitu banyak bifurkasi berpikir dalam hati. Apa yang harus saya lakukan? Kakek yang tidak memberi tahu saya tentang bifurkasi ini. Mana yang harus saya pilih? Haruskah saya tetap memilih yang paling kiri? Menghentikan langkahnya, Long Hao Chen merenung pada dirinya sendiri. Meskipun dia masih muda, dia memiliki sifat yang tenang dan bukan tipe orang yang bertindak membabi buta. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, perasaan gelisah melonjak. Long Hao Chen ingat dengan sempurna apa yang dikatakan sesepuh Yang Hao Han kepadanya untuk diingat dengan hati-hati sebelumnya. Kekuatan menghafalnya yang tangguh saat ini sedang digunakan secara maksimal. Kakek Yang mengatakan bahwa saya harus lulus ujian untuk mendapatkan hadiah saya. Mungkinkah ini ujiannya, atau sebagian darinya? Seperti yang dia pikirkan, Long Hao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Sebelumnya, ketika melewati kabut tipis, sebagian energi spiritualnya telah dikonsumsi. Karena dia harus menghadapi ujian, mempertahankan keadaan optimal jelas akan sangat penting. Di lembah Kiling ini, esensi cahaya jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Meskipun kabut dari sebelumnya tidak ada saat ini, esensi cahaya setebal hujan masih hadir dalam proporsi yang sangat melimpah. Mengandalkan fisik khususnya sebagai putra cahaya, dalam sekejap, Long Hao Chen sudah kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Long Hao Chen. Dia merasakan sedikit esensi cahaya paling murni berfluktuasi di sekelilingnya di udara. Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya yang melirik langsung ke arah tertentu. Esensi murni itu, meskipun undulasi hanya hadir dalam jumlah rendah, mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia dapat segera mengetahui jalan yang mereka tuju. Pertigaan di jalan di depannya mengarah ke total 10 jalan setapak, dan yang berisi esensi murni itu adalah yang ketiga dari kiri. Tanpa ragu-ragu lagi, Long Hao Chen berdiri dan mengambil langkah besar menuju jalan ketiga, dan maju dari sana. Butuh waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke pertigaan ini. Kemudian, perasaan sebelumnya dia muncul sekali lagi. Itu benar, justru ke arah ini. Long Hao Chen berpikir dalam hati, fluktuasi esensi cahaya yang kaya. Apa yang saya cari pasti akan ada di sana. Untuk sesaat, dia terus maju. Tetapi beberapa saat setelah mengambil garpu, tiba-tiba, gerbang cahaya yang fantastis muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari yang membawanya ke sini, relatif, itu jauh lebih kecil. Dengan tinggi 2 meter, lebar 1 meter, ia memiliki bentuk oval dan ujung-ujungnya berwarna biru air. Itu melepaskan beberapa cincin berwarna emas samar dari dalam, dan sisi-sisinya berwarna biru. Ini adalah... Mungkinkah saya harus melangkah ke gerbang cahaya ini?
Long Haoshen berhenti maju. Berdiri di depan gerbang cahaya ini, dia bisa segera merasakan bahwa fluktuasi esensi cahaya sebelumnya datang dari dalamnya. Namun, alih-alih terus-menerus dirilis, mereka muncul sesekali dan tanpa dasar. Dalam kapasitasnya sebagai putra cahaya, afinitas Long Haoshen dengan elemen cahaya secara alami berada pada level sebesar mungkin. Dan bukan hanya afinitas yang dia miliki dengan elemen cahaya, tetapi juga yang dimiliki elemen cahaya bersamanya. Selama dia bisa merasakan keberadaan elemen cahaya di suatu tempat, dia secara tidak sadar akan merasa benar-benar aman di tempat ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya maju selangkah, memasuki gerbang cahaya. Kali ini, dia tidak merasakan ketidakpedulian, tetapi sekelilingnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya lembut, menyilaukan di sekelilingnya. Merasakan sensasi keamanan yang kuat, di saat berikutnya, dia merasa bahwa adegan ilusi ini berubah menjadi nyata. Ini adalah sebuah gua, ada bebatuan aneh di sekitarnya. Setelah mengambil langkah masuk, Long Haoshen hanya merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata dan siluetnya segera tampak ilusi. Cahaya biru dan keemasan tiba-tiba bersinar, menerangi seluruh gua. Yang biru tampak seperti lautan yang tak terbatas, penuh dengan keindahan biru berwarna berkilau. Yang emas tampak seperti matahari saat fajar, hangat, cerah, dipenuhi dengan kehidupan, tetapi tidak melukai mata. Itu adalah kekuatan hidup yang bersemangat, mengusir kegelapan dengan cahayanya. Ini adalah... Long Haoshen langsung bingung dengan pemandangan ini. Kedua warna murni ini begitu indah, begitu memesona sehingga dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Itu terutama terjadi pada warna emas itu, ketika dia melihatnya, rasanya seperti dia kembali ke masa ketika ayahnya membantunya menyelesaikan kebangkitan ilahinya. Energi spiritual cair di dalam dirinya secara otomatis gelisah, membuat tubuhnya berkedip. Pintu masuknya tampaknya menakuti warna biru dan emas di gua ini yang penuh dengan mereka, dan kedua lampu itu secara bersamaan berhenti. Perasaan yang mereka transmisikan ke Long Haoshen sama sekali berbeda. Cahaya biru menyelidikinya dengan kristal, tetapi cahaya emas setelah beberapa saat memberikan sensasi keakraban yang kuat, tiba-tiba bergerak menuju Long Haoshen. Long Haoshen tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas melemparkan dirinya ke arahnya. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya emas, dia merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual di dalam dirinya berputar lebih cepat, tidak dapat dihentikan. Meskipun dia tidak bisa melihat seluruh sekitarnya karena hanya ada warna emas di depan matanya, sensasi keakraban yang intens membuat Long Haoshen benar-benar puas. Dia bisa merasakan esensi dari cahaya ini, kemurniannya yang tidak ada habisnya, saat dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Tubuh Long Haoshen, terbungkus dalam penutup emas ini, mulai muncul secara bertahap, membiarkan cahaya emas ini melewatinya, memasuki tubuhnya dan berputar. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, dia akan langsung tercengang. Tubuh brilian kemampuan khas yang tangguh milik Ksatria dari langkah ke-7. Perwujudan cahaya, dan fusi dengan cahaya. Long Haoshen saat ini baru berada di langkah ke-5, dan baru saja menerobos baru-baru ini. Tapi tetap saja, dia mencapainya. Dalam keadaan normal, bahkan untuk tubuh cemerlang, yang lengkap, energi suci eksternal tidak dapat dengan mudah melewati tubuh. Namun, ia masih berhasil mencapai prestasi ini. Justru disebabkan oleh fisik putra cahaya dan afinitasnya terhadap cahaya, memberinya kepatuhan penuh dari esensi cahaya. Dan esensi cahaya ini menganggapnya sebagai guru suci, menganggapnya sebagai dewa suci. Ramah dan lembut, dipenuhi dengan kasih sayang yang tidak ada habisnya. Setelah sekian lama, cahaya terang ini akhirnya mundur. Tubuh Long Haoshen akhirnya kembali normal. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba membuka matanya, Long Haoshen melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Alasannya adalah karena itu terlihat persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya. Detik berikutnya, ia mengangkat kedua lengannya, dan dua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, membentang ke depan, dan meluncurkan serangan. Pada saat ini, Long Haoshen tidak membawa senjata apapun.
Tepat setelah keluar dari keadaan indah sebelumnya, dia tanpa sadar merangsang gelang ilahi di pergelangan tangannya, membuat mantel suci muncul, dan melawan pukulan gambar biru itu. Tepat setelah itu, dampak besar membuat Long Hao Shen mundur, dan sepasang pedang biru yang berat segera mengeluarkan serangan cahaya menyerang pelindung suci seperti tetesan hujan. Hanya butuh sedetik bagi pelindung suci untuk hancur, karena serangan gambar biru diarahkan ke Long Hao Shen. Setelah beberapa saat penyesuaian, Long Hao Shen bersiap dengan cara yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, dua pedang ramping dan panjang muncul di tangannya. Pembuatan senjata kental spiritual. Ini adalah energi spiritual yang berubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya, dia tidak tahu sama sekali musuh macam apa yang dia lawan, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, bagaimana dia bisa menahan serangannya tanpa senjata? Penciptaan senjata kental spiritual menggunakan energi spiritual yang terkondensasi untuk membuat bilah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang setelah mencapai langkah kelima. Long Hao Shen saat ini tidak lebih dari ksatria bumi peringkat pertama, jadi menggunakannya datang dengan susah payah. Dan konsumsi energi spiritualnya karena penciptaan senjata terkondensasi spiritual ini sangat besar, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan gegabah kecuali itu darurat. Bahkan dengan fisiknya sebagai putra cahaya, kondensasi dua pedang tipis ini tidak hanya secara langsung menghabiskan lebih dari 500 unit energi spiritual, tetapi di tengah pertempuran, itu akan terus menghabiskan lebih banyak darinya. Menghadapi pendorong petir gambar biru, pedang tipis di tangan Long Hao Shen juga mulai bergerak. Kilau emas melintas, saat pedang bertemu satu sama lain. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, gambar biru itu berhasil sepenuhnya membatalkan kekuatan ofensif Long Hao Shen. Gambar biru itu sepertinya hanya menggunakan serangan berbasis kecepatan seperti serangan cahaya, dan membuat gambar berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang seperti Merkuri. Pada saat ini, Long Hao Shen merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua semut burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia fokus sepenuhnya untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, dia memblokir semuanya. Long Hao Shen menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar, mengandalkan penciptaan senjata kental spiritual, dia masih berhasil melawan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Shen tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya dikonsumsi dengan cepat, seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa sehingga ketika dia memblokir serangan yang mengalir seperti hujan gambar biru, dia secara bersamaan mengamati kapasitas rekannya. Dia menemukan bahwa warna gambar biru ini telah berubah jauh lebih gelap. Dan setiap kali ia menyerang, tubuhnya akan menjadi lebih gelap sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat ini ketika berpartisipasi dalam seleksi pasukan perburuan iblis, Long Hao Shen mengalami banyak pertempuran. Ada beberapa yang dia kalahkan, beberapa yang dia menangkan, dan beberapa lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki efek yang sangat baik pada pengembangan pengalaman tempurnya. Long Hao Shen mulai memahami bahwa di tengah pertempuran, dia tidak hanya harus memperhatikan dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih penting untuk mengamati situasi musuhnya. Itu tidak hanya mengacu pada mengamati teknik ofensif musuh, tetapi juga tubuh mereka serta kekuatan energi spiritual mereka. Kebiasaan pengamatan ini adalah sesuatu yang secara bertahap semakin dia berikan perhatian. Pertama kali gambar biru meluncurkan serangan cahaya itu jelas memiliki kekuatan yang sangat tirani, tetapi setelah memecahkan pelindung suci-nya, kekuatannya juga berkurang, dan secara luas. Pelindung suci jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa melukai lawan, tapi kemudian, bagaimana mungkin kekuatan ofensifnya tiba-tiba diturunkan? Saat itu, apa yang terjadi padanya? Dengan proses berpikir ini, Long Hao Shen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari gambar biru memiliki sedikit perbedaan dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritualnya akan jatuh juga. Sebelumnya, ketika dia menggunakan penciptaan senjata terkondensasi spiritual, energi spiritualnya sendiri telah menurun secara substansial, dan sebagai hasilnya,
energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Ini adalah jawaban yang benar. Sejak hal-hal seperti itu, yang perlu saya lakukan hanyalah murni fokus pada pertahanan. Ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah alasannya, tiba-tiba, sosok gambar biru itu tiba-tiba berhenti dan melompat ke udara, berputar dengan kecepatan tinggi. Itu adalah skill pedang berputar. Apakah dia menyalin keahlian saya? Long Hao Chen sangat heran. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan skill pedang berputar, dia secara alami tahu betapa tangguhnya kekuatan kemampuan ini. Namun, pada saat itu, Long Hao Chen tersenyum. Dengan cepat mundur ke belakang, dia melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas bersinar. Dan dalam sekejap ini, kapasitas mentalnya yang tangguh juga melonjak keluar, memungkinkan dia untuk menggunakan 3 keterampilan sekaligus. Dalam pedang cahaya di tangan kirinya, 3 lingkaran cahaya bergelombang di pedang cahaya lain di tangan kanannya, cahaya putih bersinar, justru itu adalah pedang suci, yang menyimpan kekuatan. Saat kultivasinya mencapai langkah kelima, untuk menggunakan pedang suci, dia tidak perlu bernyanyi lagi. Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pedang suci. Pada saat ini, dia juga melepaskan mantel suci dari gelang ilahi miliknya, menghalangi pukulan pertama dari gambar biru ini. Sambil mundur beberapa langkah, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan yang fenomenal, berkat malaikat.